And if you read the New York Times, the failing New York Times, subscriptions are way down, as you know. That's because people don't believe the stuff anymore. If you watch CNN, you'd think that they're doing well in the war. They're not doing well. They're getting absolutely decimated. Now, with all of that being said, we'll see what happens. They have a lot of... we have no pressure. It's only guys like you with a question like that about what's your time. We've been doing it for 5.5 weeks. But sir, it's actually 8 weeks that the U.S. now has been involved with Iran. You had initially said it would be 4 to 6 weeks. Well, I hope that, but I also took a little break. I gave them a break. And remember this, I want to make the best deal. I could make a deal right now. Do you know that if I left right now, we had a tremendous success. It would take them 20 years to rebuild, but I don't want to do that. I want to have it everlasting. I want to have it where they never have a chance to get it. I mean, the way you asked that question, yeah, I did say it. I thought it would take 4 to 6 weeks, and I was right. Because at the end of 6 weeks, at the end of 4 weeks, their military was decimated. So are you saying? But now what I'm doing, I can't tell you that. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly. And we'll have the strait opened up. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran hingga kini belum mencapai kata sepakat. Amerika memperpanjang gencatan senjata, menuntut Iran tidak menggunakan nuklir. Iran pun memberikan jaminan soal penggunaan nuklir. Namun, Amerika harus mencabut blokadenya dari Selat Hormuz yang diklaim milik Iran. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 memicu perang di Iran. Kedua pihak saling melancarkan serangan dengan menargetkan berbagai objek vital. Pada negosiasi pertama antara Amerika dan Iran di Islamabad, Amerika menuntut Iran menghentikan produksi nuklir dalam tujuan apapun. Iran pun kini mengamini, namun meminta Amerika menghargai Iran yang memiliki hak atas Selat Hormuz. First, of course, we want our right to be, respected. And secondly, sanctions be lifted. Sanctions are imposed because there are concerns that our program may go for weapons, and we can continue our enrichment for peaceful purposes. Then every details of that is negotiable. And I hope that nothing would happen which interrupt that. It would be a big threat for everybody. If war starts, that would be a disaster for everybody. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas kepada Iran. Amerika juga telah memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu kepada Iran agar Iran bisa memenuhi tuntutan mereka. Again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. So as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian port. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika membuka ruang diplomatik bagi kedua negara untuk menyelesaikan persoalan. Serangan rudal juga dilaporkan telah berhenti, setidaknya untuk sementara waktu. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan telah memberitahu Israel masa berlaku gencatan senjata dengan Iran akan berakhir pada akhir minggu. Dikutip dari media sosial X Anadolu Agency, pejabat Amerika Serikat telah memberitahukan kepada Israel bahwa gencatan senjata dengan Iran akan berakhir pada hari Minggu 26 April 2026. Anadolu Agency mengutip informasi tersebut dari media Israel.
Ya, pemirsa, Amerika Serikat disebut kekurangan rudal setelah menjalani perang hampir 2 bulan dengan Iran. Terkait kekurangan ini, Amerika Serikat maksud kami membutuhkan waktu 4 tahun untuk mengembalikan stok rudal tersebut. Perang melawan Iran, Amerika Serikat disebut kehabisan rudal. Hal ini diungkap Pusat Penelitian Kebijakan Publik Internasional atau CSIS. Tahun 2026 sebelum perang, Amerika Serikat punya 90 stok rudal. Kemudian Amerika menggunakan 45% dari stok tersebut saat perang melawan Iran. Sementara stok tahun ini sebelum perang, Amerika punya 23.000 rudal Patriot. Amerika menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Sementara sistem pertahanan rudal balistik, AS memiliki 360. Dari jumlah ini, AS menggunakan lebih dari 50% saat lawan Iran. Untuk mengembalikan stok ke semula, Amerika membutuhkan waktu hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan rudal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan militer dan akan untungkan pihak lawan. Diketahui AS Iran telah Sementara itu, Iran memamerkan rudal miliknya di jalanan Teheran. Pameran rudal raksasa Iran ini seolah menjadi pesan visual kepada Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang dimiliki oleh Iran. Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tidak takut menghadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Ghaut al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Selain itu, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir tahun 1990-an dan beroperasi sejak tahun 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan mencapai 3 kali kecepatan suara. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran digelar. Rudal Khorramshahr 4 menjadi salah satu rudal unggulan terbaru Iran. Rudal balistik tersebut diklaim mampu menghantam hingga 80 target sekaligus saat mencapai area sasaran. Rudal Khorramshahr 4 menjadi salah satu rudal yang dipamerkan ke warga Iran. Rudal Khorramshahr memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan memiliki hulu ledak hingga 1.800 kg. Rudal ini dirancang dengan teknologi hypersonic untuk hindari radar dan sistem pencegat musuh seperti Arrow 3. Sementara secara desain, rudal Khorramshahr memiliki panjang 13 meter dengan diameter 1,5 meter dan berat luncur 20 ton. Adapun kelebihan rudal ini adalah berbahan bakar cair dan mampu menghantam hingga 80 target sekaligus saat mencapai area sasaran. Reza Pahlavi, tokoh oposisi Iran, disiram cairan merah oleh orang tak dikenal usai menghadiri konferensi di Berlin, Jerman. Insiden penyiraman terjadi saat Reza Pahlavi, putra Syah Iran terakhir, meninggalkan lokasi acara. Pelaku mendekat dan langsung menyiramkan cairan merah yang diduga jus tomat. Petugas kepolisian yang berjaga langsung mengamankan pelaku. Hingga kini motif penyiraman masih diselidiki. همیهنانم امروز سال خود را
Insiden terjadi di tengah meningkatnya tensi politik terkait Iran serta sorotan terhadap tokoh oposisi Iran Reza Pahlavi merupakan putra mahkota Syah terakhir Iran Muhammad Reza Pahlavi yang digulingkan dalam revolusi Iran di tahun 1979. Sejak saat itu, Reza hidup dalam pengasingan dan aktif menyuarakan perubahan rezim politik Iran dan mendukung sistem demokratis. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi. Amerika Serikat mencegat 3 kapal tanker minyak yang diduga terafiliasi dengan Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan.